Selamat pagi para siswa kelas 8 SMPK Indra Prasta. Sugeng enjing sedaya. Sugeng enjing Bu. Ya, matur nuwun. Sekarang kita bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru dan mudah-mudahan kalian semua sekarang dalam keadaan sehat, siap menerima pelajaran. Kita sekarang belajar basa Jawa. Sadurunge belajar, Ibu pengen memberikan beberapa hal. Satu, buku paket sudah punya semua ya. Sama dengan tahun lalu, buku paketnya Lantip Basa Jawa, tapi hanya jilidnya beda. Kalau yang tahun lalu itu jilidnya untuk kelas 7, sekarang kanggo kelas 8. Lantip Basa Jawa kanggo SMP MTS kelas 8. Piye carane mendapatkan buku iki? Gampang. Kalian bisa beli di sekolah. Dibuka ini ya, atau kalian beli sendiri juga boleh. Yang penting kalian punya, atau kalian pinjam ke kakak kelasnya juga boleh. Terserah, yang penting kudu duwe. Waktu pelajaran harus punya, karena kalau nggak punya ndak bisa ya. Sing ping pindo, seperti biasa harus punya pepak yang baru, jangan pepak yang lama. Pepak sing kuno jangan ya, ganti yang baru yang berupa buku agak tebal. Seperti punyanya Butri seperti ini boleh. Kalau pepak yang kecil, pepak kecil seperti ini, ya kalau terpaksa ya bolehlah. Tapi lebih baik yang besar seperti ini. Ini lebih lengkap isinya, ya. Jadi kalian tidak bingung. Dapatnya di mana? Silakan beli, cari di Gramedia atau kamu beli online ya. Silakan. Yang penting kalian punya. Nah, para siswa sekalian yang sudah punya buku, coba bukaan bab siji, ulangan siji. Iku judulnya tentang kesusastraan. Sama seperti di bahasa Indonesia, ya kesusastraan. Hanya di sini kesusastraan Jawa. Yang kita pelajari di awal pelajaran ini adalah kita akan membahas tentang cerita cekak, yang disingkat cerkak, bukan cecak lo ya. Cerkak, cerita cekak. Bahasa Indonesia ini apa? Cerita pendek. Pengertiannya coba lihat di bawah itu. Cerkak yaiku samubarang karangan bentuk prosa naratif fiktif lan gunakake basa Jawa ing panulisane. Saya kira kalian sudah tahu di kelas 7 kemarin sudah dipelajari juga bagaimana cara buat narasi fiktif, prosa dan lain-lain. Ya, jadi ngerti di sini? Lanjut. Bab-bab sing kudu digetakake, bab-bab sing kudu digatekake. Saya ulangi ya. Bab-bab yang harus diperhatikan ketika kita membuat cerkak. Ciri-ciri nih. Siji, ceritane cekak, lumrahe saka 1000 tembung. Ceritanya itu pendek, hanya terdiri dari 1000 kata. Diwaca sakeplasan. Apa sakeplasan? Sakeplasan itu plus gitu loh. Jadi apa? Pendek gitu loh ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Itu namanya sakeplasan. Wes, gitu. Ibaratnya gitu, seperti itu sakeplasan. Lalu telu, perkara kang diceritakake mung siji. Perkara yang diceritakan itu hanya satu. Misalnya kalau tentang belajar kelompok, ya ceritane tentang belajar kelompok saja, nggak boleh merambat ke cerita-cerita yang lain. Terus cacahe paraga mung sithik. Misalnya tadi ceritane tentang belajar kelompok, paragane ya mesti sak kelompok iku ana pirang kanca. Misalnya sak kelompok papat, ya berarti paragane mung papat.
nanti ditambah peraga tambahan mungkin orang tuamu atau kakakmu yang di rumah. Nah itu namanya cacai paraga mung sithik. Terus tokoh kang diceritakake orang nganti owah nasibe. Maksudnya apa? Tokoh yang diceritakan itu tidak merubah nasib. Misalnya jadi mulai belajar kelompok di SMPK kelas 8 terus ujuk-ujuk di ceritane kowe langsung jadi dosen, iku ora oleh. Tetap lingkupnya masih di dalam kerja kelompok ya. Jadi nasibnya ora owah, tidak berubah. Lanjut, cerkak asifat naratif manut urutan waktu. Jadi kalau misalnya waktunya sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu namanya urutannya waktu. Jadi maju, tidak boleh maju mundur dari belakang ke depan ke belakang, tidak boleh. Ingat ya. Jadi sifatnya menurut urutan waktu. Terus di dalam cerkak itu ada unsur-unsurnya, yaitu unsur ekstrinsik dan nanti ada unsur intrinsik. Ekstrinsik yaitu unsur kang bangun cerkak saka jabane cerkak. X itu kan luar. Jadi cerita yang mendukung cerita pendek tadi yang berasal dari luar. Contohnya agama, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya. Nah tadi kalau misalnya kamu contoh cerkaknya belajar kelompok, di situ kan ono mungkin dalam kelompok iku ono sing agama Katolik, ono sing agama Islam. Misalnya tiba-tiba ketika belajar kelompok wis maghrib, maka salah satu saiki wis maghrib itu si A kudu mulai mergo arep sholat. Nah itu unsur agama kudu ada. Terus unsur ekonomi, contohnya waktu belajar kelompok kan pasti membuat sesuatu. Nah itu ekonominya apa? Urunan kayak di situ mesti mengeluarkan dana. Demikian juga nanti ada unsur sosial, ono unsur pendidikan, lan unsur budaya. Terus piye jenisnya unsur intrinsik? In itu dari dalam, antarane dalam unsur intrinsik ono tema. Tema itu ide atau gagasan baku dari pusat perkara. Yang dari pusat perkara tadi apa? Kerja kelompok, yaitu yang dibahas. Lalu paraga, laku, wong kang diceritakake sapa ndek kono. Mungkin di dalam cerita itu kan pasti ada seseorang, paraganya ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang tritagonis. Protagonis tahu toh, wong sing kalem. Kemudian kalau antagonis itu yang bertentangan dan seterusnya. Lalu watak ana loro, yaitu tanda fisik lan non fisik. Tanda fisik itu contohnya apa? Rambutnya keriting, ireng, bocah manis, dhuwur, pendek, lemu. Nah itu tanda fisik. Kalau non fisik, misalnya suarane merdu, nah itu non fisik ya. Terus apa mana non fisik? Bocah sabar, bocah sumeng, ganteng, ayu, lan seterusnya, itu non fisik. Terus latar utawa setting yaitu waktu dumadine cerita. Latar itu ono latar panggonan itu tempat di mana terjadinya cerita. Kemudian waktu itu ya waktu, sore, awan, bengi. Kemudian kahanan atau suasanane apa seneng, apa sedih, dan seterusnya. Terus sudut pandang yaitu carane pencipta nyeritakake cerita. Lah ini terserah sapa sing menciptakan cerita kuwi, cerita kelompok digawe piye ceritane. Itu terserah yang nulis cerita. Apa digawe suasane seneng, digawe suasanane tukaran, digawe suasanane guyub rukun. Nah, itu terserah yang nulis. Panglipta itu sing nulis. Ya. Saterusé gaya bahasa.
yaiku basa kang digunakake dening pencipta. Bisa basa ngoko, bisa basa krama, bisa basa campuran, lan bisa juga bahasa pergaulan. Basa ngoko ana loro, bisa ngoko alus, bisa ngoko kasar, krama inggil, krama madya, campuran iku campuran ngoko, campuran krama, terus bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari yang bisa kamu gunakan dulu ya. Sekarang itu bahasa-bahasa santuy. Nah, seperti itu namanya bahasa pergaulan. Kemudian bahasa-bahasa sing mehong. Nah, itu bahasa pergaulan ya. Bisa dimasukkan tapi yang baik dan sopan. Terus alur utawa plot yaitu urut-urutane ing crita. Ana telu, alur maju utawa progresif, terus alur mundur utawa regresif, lan alur campuran, bisa maju bisa mundur. Amanat yaiku piweling utawa pitutur utawa piwulang luhur kang kapundhut ing sajroning crita. Jadi di dalam cerita tadi harus ada unsur amanat supaya sapa wae sing maca cerita iku bisa mengambil amanat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, piye carane memahami teks cerita cekak? Supaya kalian semua bisa memahami cerita cekak dengan baik, dengan benar, dengan paham, maka bacalah teks cerita cekak ing buku paket judule Omah Joglo Kulon Protelon ya. Omah Joglo Kulon Protelon saka buku paket kaca 3 halaman 3. Nah, sawise rampung diwaca, sawise rampung anggonmu maca, terus wangsulana pitakon ing sangisore wacan mau. Ing kaca 4 iku ana tugas sing harus kamu baca dan kamu kerjakan, ditulis di buku. Piye carane ngirim jawaban? Gampang. Jawaban bisa dikirim lewat email, iku wis tercantum, bisa lewat WA utawa sarana liyane. Wes ngerti? Ya, selamat mengerjakan. Selamat siang, tetap sehat dan semangat, sehat selalu. Sugeng siang.